Ya pemirsa, ini sebentar lagi ya kita akan bisa menyaksikan debat tahap 2 yang mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto yang akan berlangsung hari Minggu 17 Februari mendatang. Temanya adalah sumber daya alam, energi, pangan, infrastruktur hingga lingkungan hidup. Ya pasti ini masing-masing kubu pun mengaku jika capres usungan mereka telah siap dengan segala persiapan dan juga materi yang akan dijabarkan saat debat nanti. Menjelang perhelatan debat kedua nanti, kubu 01 sudah merasa yakin dengan materi yang akan disampaikan. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf mengisyaratkan capres petahana Joko Widodo akan tampil mengejutkan pada debat kedua 17 Februari mendatang. Jokowi akan lebih banyak membeberkan data hasil pencapaian pemerintahannya di bidang energi, pangan, dan infrastruktur pada debat kedua. Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir juga menyatakan jika tema debat mendatang akan sangat menarik. Erick juga berharap agar kubu Prabowo Sandi tidak gagal fokus dengan tema debat kedua nanti. Saya rasa debat ini sangat menarik nantinya karena ini kan akhirnya ada debat ekonomi juga. Justru yang kemarin korupsi jadi ekonomi, itu yang saya bilang jangan gagal fokus. Kita harapkan kan sesuai dengan isunya karena rakyat sangat mendukung dengan visi misi. Di lain sisi, Badan Pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno mengatakan telah mempersiapkan diri dengan menerima masukan-masukan dari para pakar mengenai tema tersebut. Juru bicara BPN Rahayu Saraswati mengatakan BPN akan memilih program-program apa saja yang akan diangkat dan ditekankan, mengingat waktu debat yang cukup singkat. Kalau untuk persiapan Prabowo Sandi ini cukup konsisten, di mana kita atau dari pihak Prabowo Sandinya itu sendiri banyak mendapatkan masukan dari para pakar. Dan para pakar ini istilahnya mereka pasti akan mempersiapkan hal-hal yang menurut mereka itu penting untuk diangkat. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Ahmad Riza Patria juga menegaskan Prabowo tidak akan mengubah gaya komunikasinya dengan menyerang capres petahana Jokowi. Prabowo juga akan fokus menyoroti tingginya impor pangan dan mahalnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi. Debat kedua capres akan digelar pada Minggu 17 Februari dengan tema sumber daya alam, energi, pangan, dan infrastruktur hingga lingkungan hidup. Tidak seperti debat sebelumnya, kedua capres dapat berdebat bebas tanpa dibatasi waktu dalam satu segmen di debat kedua nanti. Tim Liputan, CNN Indonesia. Hadirin hadirat, saya hormati pasangan calon nomor 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, untuk membahas seputar persiapan debat kedua dari masing-masing capres sekaligus juga strategi menggait suara muda atau kaum millennials, ini kayak saya nih harus diyakinkan. Kayak aku juga, karena aku tuh nggak mau sampai golput juga loh. Ini suaraku suara yang cukup besar. Ya, sekarang sudah bergabung bersama kami dua politisi muda di studio. Ada Rian Ernest, politisi Partai Solidaritas Indonesia, serta Valdo Maldini, politisi Partai Amanat Nasional. Ini kalau generasi-generasi muda emang dua politisi muda ini nih yang bikin aku kepengen memilih. Memilih. Pagi. Iya, selamat pagi. Pagi-pagi kita nggak boleh debat dulu ya. Awas janji nih ya. Janji ya. Janji nih ya, gitu. Oke, ya boleh lah. Tapi paling enggak ini porsinya harus sesuai lah ya. 01 sama 02. Jadi gimana persiapannya nih buat nanti malam nih? Kalau tema-temanya kan tema-tema yang cukup strategis ya kalau dibandingkan debat yang pertama ya. Dan serius juga temanya. Ini anak muda ngikutin nggak? Iya. Kira-kira yang 01 kira-kira apa yang akan dibawa? Jadi kalau Pak Jokowi dari kubu 01 sih simpel aja. Kita akan bawa kerja nyata dan pencapaian yang sudah dilakukan. Karena kaum milenial itu kan cenderung lebih rasional dan kritis. Kalau kita hanya berikan cerita, retorika, angan-angan, dan jargon, belum tentu mereka akan happy dengan kubu 01. Jadi kita berikan saja pencapaian. Bahwa pencapaian ini yang mau dituju mungkin X, sekarang belum tercapai. Kita harus 2 periode lagi biar lebih bisa dilanjutkan lagi. Sebenarnya itu aja sih. Jadi nggak terlalu muluk-muluk dan persiapannya kami pikir nggak terlalu intens ya. Karena kita tahu Pak Jokowi rapat kabinet sendiri mungkin seminggu sekali menghadirkan menteri-menteri membahas hal-hal yang cukup krusial. Dan memang pencapaian Pak Jokowi misalnya gini, orang sering bilang kedaulatan gitu ya, kedaulatan energi. Tapi di bawah rezim Pak Jokowi sajalah Freeport pengendalian kembali ke Indonesia. Kadang-kadang ini kita lupa di tengah riuh rendahnya berita pemilu ya, dan juga hoax-hoax atau apapun segala macam yang ada. Tapi Freeport sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Blok Rokan dan Blok Mahakam yang merupakan cadangan migas terbesar di Indonesia, dua ini yang terbesar. Saya pikir kalau dikombinasikan dua-duanya ini ada ratusan juta barrel bisa ada di situ, sudah kembali juga di kita. Nah kalau dari Pak Jokowi sih bicara tentang bahwa jangan retorika itu mudah aja. Karena 02 memang harus bawa retorika ya karena belum juga akan menjalani begitu. Kira-kira kalau dari 02 gimana nih Mas? Ya kalau Pak Jokowi menjelaskan capaiannya, ya kami dari 02 akan jelaskan apa yang tidak tercapai. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang memang belum achieve dan memang ada beberapa gagasan-gagasan yang bisa kita perdebatkan kembali. Misal tadi Bang Rian bicara tentang Freeport, gitu, bahwa ada biaya lingkungannya sekitar 180 triliun yang belum dibayarkan, itu potensi kebocoran anggaran misal. Nah jadi kita dari tim 02 itu kan sifatnya debunking ya, jadi kita menyampaikan poin-poin yang mungkin klaim kebenaran dan klaim ke pencapaian 01. Namun di sisi lain kita juga punya gagasan lain, misalnya gimana kita mencapai swasembada pangan, gitu. Kritik kita terhadap structure mode of production, semua hal dari hulu ke hilir terkait pertanian. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut kami untuk diperdebatkan, karena mudah-mudahan ada diferensiasi yang jelas antara pola pembangunan yang dipakai sama 01 dan 02, sehingga publik juga punya kesempatan lebih jelas gitu. Jadi memang gaya pembangunannya Pak Jokowi misal, ketika Pak Jokowi gedar-gedor infrastruktur, kita juga dukung infrastruktur, namun jangan lupa produksinya juga diperkuat gitu. Oke, artinya ini narasinya adalah yang sudah dibangun dan juga yang belum dibangun, begitu kurang lebih seperti itu ya. Masalahnya adalah sebetulnya yang jadi potensi swing voters itu anak-anak muda gitu ya. Kalau yang sudah mature sih biasanya sudah punya pilihan. Nanti ketika debat itu mostly yang akan nonton adalah anak-anak muda. Biasanya kan akan viral di media sosial gitu. Narasi itu dibawa ke anak muda kayak gimana caranya tuh? Mungkin dari Mas Rian dulu deh. Ya. Memang nggak terlalu mudah membahasakan gini, karena bicara energi pangan itu kan jujur aja anak muda nggak hari-hari sebenarnya kan mengikuti isu energi dan bisa isu nggak pangan. maksudnya Pak Jokowi nanti membahasakan itu ke anak-anak muda? Atau itu memang sudah jadi strategi nanti? Kami pikir itu strateginya, karena kalau kami bongkar sekarang nanti kan kelihatan gitu. Tapi memang dalam politik, saya pikir siapapun presidennya dan kapanpun pemilunya, memang tidak mudah untuk membahasakan kebijakan publik yang ngejelimet dalam bahasa yang sangat receh dan remeh. Siapapun presidennya pasti akan sulit. Kubu 02 pun akan sulit, kubu 01 juga akan sulit. Tapi di kubu Pak Jokowi ini gini loh, partai-partai yang anak muda tuh cukup banyak. Misalnya PSI, PKPI misalkan, yang benar-benar kelihatan kental darah anak mudanya. Nasdem pun beberapa juga anak muda. Jadi kekuatan Pak Jokowi bukan hanya Pak Jokowi sendiri, tapi partai-partai koalisinya. Di mana kami akan mendapatkan bahan-bahan tanda kutip ya, pencapaian seperti apa saja, lalu kita akan olah lagi dengan bahasa yang lebih anak muda lagi. Jadi 02 masih kurang muda gitu atau gimana nih Mas Faldo? Oh, enggak sih, kalau saya sih Mas Prabowo jadi mendorong debat nih. oh enggak. Jangan bercanda. Simpel aja, saya nggak tahu bahwa anak muda sekarang itu mereka kan punya banyak akses untuk informasi. Ya. Jadi dulu tuh mungkin orang itu ikut sama camat, lurah, tapi enggak. Sekarang muda tuh keberpihakan menurut kami. Mungkin sebagian anak muda itu nggak terlalu peduli ya alih saham Freeport itu seperti apa. Tapi kok bicara Gojek harus kita nasionalisasi, shareholdernya harus mayoritas nasional atau nasional. Shareholder Tokped misalnya, itu kan sekarang kita bisa tahu nggak banyak dari orang Indonesia, mungkin itu menarik. Jadi memang anak muda itu butuh keberpihakan yang jelas, misalnya gimana standing position capres kita terkait energi terbarukan misalnya. Ketika kita energi mix kita belum tercapai 2030, terkait bagaimana listrik 35.000 megawatt belum achieve dan kita masih banyak lagi PR-PR lain. Gimana kita memandang swasembada pangan? Apakah hari ini kita tahu ini beras yang kita makan dari petani mana? Kan kita nggak pernah tahu. Karena anak-anak muda kan kritis banget. Jadi statement dan keberhasilan dari Pak Jokowi tentu akan dicek sama anak-anak muda. Ketika disampaikan pun juga dengan gagasannya Pak Prabowo pasti akan dicek sama anak muda, doable nggak nih? Nah, jadi itu akan jadi sesuatu yang menurut saya juga challenge buat kami menyampaikan, karena saya termasuk yang percaya anak muda tuh nggak bisa dibodoh-bodohin. Anak muda tuh udah kritis banget sekarang. Semua statement kami berdua pun akan dicek sama mereka. Apakah ini beneran? Dicek dan dikomentari. Dan kalau salah jadi meme. betul. Misal kita ngomong
200.000 hektar sawah hilang per tahun gitu. Dicek tuh sama mereka tuh. Apakah benar 200 yang berapa begitu Iya, kan di bagian 200, mana iya, nih 200 berapa? hektar di mana. Nah itu tuh saking kritisnya juga bahkan ada banyak sekali data nih, bahkan juga lembaga-lembaga gitu yang bilang jangan-jangan ini gara-gara apa ya, cywar, komentar-komentar yang kemudian muncul dari 01, 02, cibiran-cibiran. Ini tuh bikin anak-anak muda kok kayaknya golput. Nah, itu gimana tuh? Golput aja. Sebenarnya- Golput aja katanya gitu. Betul. Kalau kami melihatnya gini, kadang-kadang, frankly speaking, kadang-kadang bad news is good news. Kadang-kadang di saat kayak saya sama Valdo nih, dalam kita berdebat, kadang kita saling menyentil. Sentilan ala kami mungkin beda dengan sentilan ala para elit politik. Misalnya genderuwo lah, sontoloyo, negara bubar, dan segala macam. Mungkin itu agak-agak Pakai simbol sentilan, gitu ya. agak-agak sentilan, cuma itu yang di berita tuh seksi betul ya. Jadi diulang-ulang terus. Jadi kadang-kadang gagasan narasi itu. Jadi kayak misalnya lihat saya sama Valdo hari ini, kita bicara ide dan gagasan banget kok. Kita nggak sempurna, dia juga harus kritik kita, dan kita saling ngisi. Ini yang benar menurut saya. Bukan hanya sekedar, pilihlah ini saja. Kenapa pilih itu? Pokoknya ini aja kan. Kalau udah pakai pokoknya susah ya. Itu kalau udah pokoknya biasanya kalau Harus kita belum bener aja kita pokoknya. tinggal biasanya udah percuma. Jadi ya memang ini PR ya. Kita gini lah, mungkin kita lihat Indonesia udah oke aja. Kita tuh berdemokrasi. Pemilu yang luber jurdil menurut istilah saya itu baru 4 kali. Ada seorang pakar politik mengatakan, negara dikatakan demokrasi sudah matang kalau sudah 5 kali pemilu yang demokratis. Kita kan baru 99, 2004, 2009, 2014, baru 4 langsung. loh. Ini memang kita ini masih dalam proses menuju ke arah sana. Proses menuju di mana politisi berbicara ide dan gagasan, bukan hanya retorika dan janji kampanye misalkan. Makanya ngobrolnya di Good Morning aja. Iya, kebanyakan debat aja gitu. Mas Waldo gimana Mas Waldo? Ya, tapi di satu sisi menurut saya itu memilih itu hak sih. Jadi bisa diambil, bisa enggak. Jadi tugas kami gimana caranya meyakinkan teman-teman yang mungkin hari ini itu masih golput Iya. untuk mengambil hak itu. Jangan sampai hak itu malah nanti ngomel-ngomel kalau polisinya dibikin, while dia nggak nyoblos gitu loh. Ya sebenarnya bagi kami nggak ada teman-teman yang nggak mau nyoblos ini misalnya, itu pemilu akan tetap jalan, Iya. pilpres akan tetap berlangsung, presiden terpilih, caleg terpilih. Betul. Khawatirnya nanti ketika ada ada beberapa hal yang dibuat oleh para policy maker ini yang memang terpilih dari election proses, malah ngamuk-ngamuk, nggak bisa gitu. Padahal nggak ikut pilih, gitu. Saya selalu bilang ke anak muda, ente ya, ada nggak ada ente, pemilu tetap jalan. Mau nggak lu playlist lagu lu, Spotify lu tuh diatur sama orang lain? Nggak mau. Masa undang-undang lu mau? Saya bilang. Karena kita nggak mau dong kayak gitu. Khawatirnya malah sayang. Kadang-kadang memang teman-teman yang rasional itu kadang melihat gini, mereka membuat kadang checklist tersendiri. Kualitas presiden harus seperti apa sih? Iya. Lalu kadang-kadang buatlah 10 kategori. Anggaplah 3 tidak tercapai, 2 atau 3 tercapai. Kadang teman-teman, udah deh nggak usah, lalu gua golput. Padahal kalau golput, ilustrasi seperti ini teman-teman. Anggaplah sih sama Valdo mau ke Bandung, naik mobil. Valdo, gue udah bilang, Do, lu jangan tidur ya. Lu temenin gue ya, ganti-ganti nyetir ya. Dia enggak gue malas ribet, gue tidur aja. Begitu sampai Bandung, saya salah jalan, ini ngomel-ngomel sama saya. Lu gimana sih? Kok kacau banget milih jalan? Gue bilang, lalu jangan marah-marah doang, harusnya kontribusi. Jadi kalaupun gue salah, kita salah bareng. Jadi bukan cuma sekedar nempel, tapi nggak gunakan haknya dan nggak kontribusi, lalu dia ngomel-ngomel. Karena gini, di dalam demokrasi gini lah teman-teman yang muda, terutama yang nonton. Kita tuh bersyukur loh, kalau teman-teman lahir di Korea Utara, nggak bisa milih presiden. Kalau teman-teman lahir mungkin di negara lain, nggak bisa milih presiden. Anda tuh diberikan hak. Nah kadang-kadang dalam pemilu itu bukan cuma soal milih orang paling sempurna. Karena nggak ada yang sempurna. Saya salahnya banyak, Valdo mungkin salah lebih dikit, saya lebih banyak lah ya. Anak muda itu apakah kemudian calonnya merepresentasikan mereka gitu? Ini kan Betul. Pada dalam pemilu itu bukan cuma milih orang sempurna, tapi mencegah orang yang buruk buat menjabat. Berkali-kali juga saya bilang sama teman-teman, jangan sampai datang ke DWP lebih ramai dibandingkan datang ke TPS. TPS saya bilang. Karena DWP keringetan ngantri mau gitu ada ya. konser keringetan ramai banget, pas ke TPS pemilu jam 2, TPS udah tutup. Jadi berkali-kali saya bilang jangan sampai teman-teman muda ini ya, karena suara sama-sama satu. Iya kan? Iya. Suka nggak suka Hitungnya sih, sama ya. hitungnya sama. Jadi kita selalu berusaha, memang kalau saya masih ada pihak-pihak yang masih belum menentukan
dengan pemilih gitu kan. Ya menurut saya dengan hadirnya kemarin ada fenomena dildo itu juga kritik juga bagi sebagian pihak bahwa anak muda nggak bisa lagi ditipu dengan sneakers, dengan mungkin lari, dengan choppers atau apapun itu. Jadi mereka butuh yang dig deeper gitu. Mereka pengen tahu, you bawa apa nih 5 tahun ke depan loh gitu. Nah itu yang selalu kita jelasin ke mereka, Bang. Bahkan kita nggak ragu-ragu, jujur aja mungkin Marian melakukan hal yang sama di dapilnya, saya di Kabupaten Bogor, Bang Rian di Jakarta Timur. Itu sampai pagi kita debat sama anak muda itu, bahkan untuk 1 suara mungkin kalau kita pikir secara elektoral. Dan ladenin ya. Iya, tapi mereka influencer. Rata-rata begitu. Jadi ketika mereka masuk ke grupisnya masing-masing, mereka langsung ngomong, gini. Salah kita sekali, ribetnya minta ampun. Jadinya jangan cuma rame di media sosial aja ya. Begitu ada sesuatu langsung trending topik, tapi trending topiknya nanti nih di TPS ya nyoblos semua. Thank you loh udah gabung di Good Morning. Terima kasih Mas Rian, terima kasih Mas Faldo sudah gabung bersama kami di Good Morning. Mudah-mudahan kita nggak debat ya. Sukses ya. Kalau saya mah sama kita nggak debat. Ya 17 Februari nanti ya jadi debat capres ya harus ditonton dong ya untuk punya referensi lah.